Halo Sobat Panda, selamat datang di channel YouTube Expandana. Ngomongin soal uang, menurut pengalaman kalian nih, apa sih tantangan terberat yang pernah kamu alami? Coba share di kolom komentar ya. Nah, buat ngatasi itu, kita bisa mulai dengan memahami yang namanya personal finance. Sederhananya, personal finance bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gimana cara mengatur atau mengelola keuangan secara pribadi. Nggak cuma tahu berapa uang yang masuk dan keluar, tapi banyak hal juga yang penting banget buat kita tahu. Langsung aja yuk, kita simak penjelasan mengenai cara mengelola keuangan pribadi bareng Kak Yuki Karisma, seorang financial content creator dalam webinar Expandana Academy. Apa itu personal finance dan mengapa penting untuk dipelajari? Kalau kita berbicara personal finance itu saya kasih gambaran sedikit. Kita berbicara tentang keuangan pribadi ya. Percaya nggak percaya, suka nggak suka, tiap hari itu dari kita bangun pagi teman-teman sampai kita tidur di malam hari itu mostly kita akan dealing dengan yang namanya uang gitu kan ya. Tapi kepercayaannya yang salah adalah ketika orang berbicara tentang money skills, itu orang hanya fokusnya gimana sih caranya saya bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita berbicara tentang personal finance, sebenarnya kan kita berbicara tentang kecerdasan finansial ya teman-teman. Jangan hanya berpuas diri ketika kita sudah menjadi orang yang pintar ya. Jadi berpuas diri ketika kita sudah menjadi orang yang bijaksana. Bedanya apa? Kalau orang bodoh, dia melakukan kesalahan, dia akan repeat the same thing gitu. Jadi dia akan mengulangi hal yang sama karena dia nggak belajar dari apa yang sudah terjadi gitu. Karena ketika kita menjadi orang yang bijaksana, kita belajar dari kesalahan orang lain. Jadi kita nggak perlu nyemplung dulu. Kalau ada investasi bodong, nggak harus kita nyemplung dulu masuk ke investasi bodongnya gitu kan ya, untuk bisa ngerasain oh ternyata kayak gini ya rasanya ditipu gitu kan, nggak juga gitu. Jadi kita cukup belajar dari pengalaman orang lain, dari sana kita ambil pelajarannya apa, kemudian kalau misalnya ada permasalahan yang sama, kita nggak terjerumus di dalam kesalahan tersebut gitu. Semakin besar uang yang kita hasilkan, jadi semakin mudah kita terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan financial, dan semakin besar juga tanggung jawab kita. Nah, oke, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang mindset, itu formulanya itu sangat simpel, tapi memang susah dijalankan gitu ya. Yang perlu teman-teman miliki itu satu, right mindset. Jadi secara pola pikir kita harus sudah benar dulu, kemudian skill setnya ya, kita belajar, kita latih skillsnya kita, kemudian tinggal dipraktekin aja. Jadi right actions itu udah pasti sukses, 99% sukses. Jadi formulanya is very simple, tapi yang bikin ribet adalah kadang ketidakdisiplinan kita dan ketidaksabaran kita sih menurut saya ya. Jadi dilatih aja mindset dan skill set ini, menurut saya teman-teman pasti sudah akan berjalan di jalur yang benar. Piramida keuangan ini menurut saya salah satu framework yang sangat bagus banget kalau teman-teman masih bingung mulainya dari mana gitu ya. Jadi kalau di piramida keuangan ini itu sudah ada angkanya kan ya, 1, 2, 3, 4, 5, semua harus dilakukan secara berurutan. Sekali lagi saya tekan berurutan ya teman-teman. Jadi ini diberesin dulu, baru kita lanjut ke nomor 2-nya ya. Kita ngomongin risk management, baru kita ngomongin investasinya. Jangan cash flow-nya saya nggak tahu berapa, kemudian dana darurat saya nggak punya, tapi udahlah di luaran sana kayaknya lagi seru tuh investasi, dapat cuan 10%, 20% enak ya gitu ya. Intinya apa yang harus kita capai dengan cash flow management ini adalah punya yang namanya positive cash flow gitu ya teman-teman. Positive cash flow itu apa? Positive cash flow itu adalah ketika pendapatan kita lebih besar dari pengeluaran kita. Seberapa mampu saya menghasilkan saat ini gitu ya. Jadi pendapatan saya setiap bulan itu berapa, jangan terpaku sama berapa yang saya punya di belakang. Tabungan saya, investasi saya berapa tuh jangan terlalu dipikirkan. Ya, tapi perhatikanlah kalau untuk monthly, pengeluaran monthly bulanan itu berapakah yang mampu saya bawa ke rumah saya tiap bulannya. Makanya itu penting banget punya mindset cash flow ini, penting banget. Bukan tabungannya yang penting, cash flow-nya yang penting gitu. Oke, nah teman-teman kalau berbicara utang, ya ada beberapa financial planner yang bilang jauhi utang gitu ya, jangan berutang, apapun yang terjadi di dunia ini jangan pernah berhutang kan kayak gitu ya. Jadi banyak banget kubunya kalau kita ngomongin utang itu, ada yang pro, ada yang cons juga. Sebenarnya ini akan balik lagi ke individual tersebut ya, seberapa baik kita mengelola emosi kita, seberapa baik kita punya relationship dengan uang gitu. Karena kalau yang namanya utang itu seperti yang teman-teman lihat orang-orang sukses di dunia sana, di luar ini, di dunia ini banyak, kalau teman-teman tahu ada namanya konsep OPM ya. OPM itu namanya other people's money gitu. Jadi gimana caranya mereka menggunakan uangnya orang lain
dipakai sebagai daya ungkit atau biasanya bahasa kerennya kita sebut dengan leverage gitu kan ya. Jadi dipakai untuk daya ungkit menghasilkan return yang lebih besar buat mereka. Nah, jadi utang ini sebenarnya seperti pisau bermata dua ya bisa dibilang. Kalau kalian actually doing it very well gitu, itu bisa menjadi daya ungkit atau advantage buat kalian. Tapi kalau teman-teman nggak bisa pakai dengan bijak, maka ini seperti yaitu pisau bermata dua, jadi akan bisa membunuh teman-teman sendiri gitu. Malah terjebak lilit utang, bunganya besar, nggak bisa bayar, dan seterusnya gitu. Jadi yang perlu kita sadari adalah gimana sih caranya kita bisa mengelola utang ini, menggunakan utang ini dengan bijak. Yang teman-teman sudah tahu, pernah dengar, ada yang namanya utang produktif dan utang konsumtif. Tapi karena belakangan ini justifikasinya orang-orang itu menjadikan utang konsumtif menjadi utang produktif, saya mungkin lebih senang menyebutnya sebagai necessary debt dan unnecessary debt. Jadi utang yang perlu dan utang yang sebenarnya kita nggak perlu gitu. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika mengelola utang ini, kemampuan untuk kita membayar dan kemampuan untuk kita membeli itu adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman. Jadi gini contohnya, kalau misalnya nih teman-teman mau beli mobil seharga let's say 300 juta ya. Saat ini teman-teman nggak punya cash-nya gitu. Jadi secara definisi, teman-teman tidak mampu membeli. Tapi ketika itu diubah menjadi kredit, menjadi cicilan bulanan, let's say teman-teman ambil 4 tahun, cicilan bulannya sekitar 4 juta gitu kan. Tiba-tiba angkanya tersebut olah-olah menjadi affordable. Nah, inilah yang harus teman-teman perhatikan gitu ya. Teman-teman bedakan antara kemampuan ini. Kenapa? Karena 4 juta itu bisa jadi kamuflase. Ya, jadi kamuflase sebenarnya teman-teman belum tentu bisa afford to pay the credit yang 4 juta tersebut. Kenapa? Karena 4 juta tersebut tetap utang yang harus teman-teman ambil dari cash flow teman-teman setiap bulannya. Nah, pembayaran utang ini kita mulainya dari mana? Cara teori personal finance itu ada dua cara ya teman-teman. Yang pertama itu biasanya kita sebut dengan snowball method. Snowball itu bola salju ya. Bola salju itu gimana secara kita bangunnya kan dari kecil dulu, kemudian jadilah bola salju yang besar gitu. Ketika kita menggunakan metode ini, kita membayar utang itu secara minimum dulu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya secara psikologis kita itu merasa punya kemampuan untuk membayar dan membereskan utang ini. Memang secara matematika mungkin kurang ideal karena bunganya kan kalau secara matematika kita pasti cari yang bunganya paling besar kita bayarin dulu gitu kan ya. Tapi sebenarnya secara psikologis, ingat money itu selalu dealingnya sama psikologis kita gitu kan ya. Jadi secara psikologis kita merasa oh saya bisa kok tackle utang yang ini satu, maka utang-utang yang lain saya juga bisa tackle gitu ya. Jadi kurang lebih itu metodenya. Yang kedua, ada yang namanya debt avalanche. Jadi debt avalanche ini apa? Ibaratnya avalanche itu seperti badai salju yang turun dari gunung itu ya. Jadi langsung jebret gitu kan ya, besar. Nah, ini metodenya seperti apa? Ini membayar utang minimum. Tujuannya ya memperkecil biaya bunga yang dikeluarkan. Tapi permasalahannya adalah biasanya karena utang yang bunganya paling besar, biasanya nominal juga agak besar. Nah, ini tacklingnya lebih lama. Ya, proses untuk menyelesaikan satu utang itu biasanya lebih lama. Jadi secara psikologis kita merasa bisa nggak ya gitu ya. Jadi balik lagi ke teman-teman yang mana teman-teman lebih nyaman untuk pakai, silahkan digunakan gitu. Risiko ini didefinisikan sebagai ketidakpastian yang bisa mengancam aset, pendapatan, dan kesehatan keuangan. Namanya resiko, teman-teman itu nggak bisa dihindari ya, tapi bisa kita kelola. Resiko itu bisa kita bagi menjadi 4 seperti ini, yang sering terjadi, chance-nya atau jarang terjadi, kemudian impact-nya itu signifikan atau tidak signifikan. Nah, kalau misalnya dia jarang, tapi signifikan, contohnya seperti sakit gitu kan ya, nah ini kita bisa transfer resikonya menggunakan instrumen yang namanya asuransi tadi. Ya, jadi kalau misalnya dia jarang signifikan, kita pakai asuransi. Nah, kalau misalnya dia jarang terjadi, dan impact-nya itu tidak signifikan, kita bisa menggunakan yang namanya dana darurat. Nah, kalau kita berbicara dalam konteksnya asuransi itu kan proteksi ya dalam financial planning. Nah, analoginya seperti apa asuransi itu? Asuransi itu kalau teman-teman perhatikan di rumah masing-masing seharusnya punya yang namanya circuit breaker. Ya, seperti itu tampangnya yang sebelah kiri itu yang gambar saya ini. Seharusnya teman-teman punya gitu di rumah. Nah, sama halnya dengan asuransi, gunanya untuk melindungi kita supaya kebakaran itu nggak terjadi, ya. Kebakaran dalam konsep financial planning-nya ini dimaksud dengan apa? Seperti misalnya kita terpaksa harus menjual aset kita atau misalnya harus berutang, gitu. Jadi asuransi ini mencegah supaya aset kita itu tidak mengalami kehilangan aset. Gimana Sobat Panda? Makin tercerahkan nggak nih pemahaman seputar mengelola keuangan pribadinya? Semoga video ini membantu ya. Like video ini, subscribe, dan nyalakan notifikasinya karena di video selanjutnya Expandana akan bahas seputar dana untuk lebaran. Siapa yang udah gak sabar?
Sampai jumpa!